Sistem pencernaan itu dimulai dari mulut kita sampai kepada saluran pembuangan yaitu anus ya. Itu semua akan melintasi banyak sekali organ-organ penting di dalam tubuh kita. Dan ini semua adalah saluran pencernaan ya atau disebut dengan digestive system. Nah, jadi Bapak dan Ibu penting sekali untuk kita mengerti ya di mana letaknya enzim itu diproduksi dan kenapa enzim itu begitu penting sampai kalau seandainya enzim itu kita kekurangan atau bahkan tidak ada sama sekali, itu bisa membawa satu masalah cukup serius ya di dalam tubuh kita. Nah, jadi Anda bisa lihat organ-organ yang terlintas ya oleh makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari itu sangat kompleks dan banyak sekali ya ada di dalam tubuh kita, organ-organ yang berbeda-beda seperti di gambar yang Anda lihat. Nah, tetapi kenapa kita perlu enzim, Bapak dan Ibu? Nah, mungkin beberapa dari Anda bertanya-tanya ya, mungkin ini suatu hal yang tidak semua orang pahami atau mungkin banyak orang tidak terlalu mengerti tentang enzim. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, enzim ini sangat diperlukan sekali untuk proses metabolisme. Nah, jadi Bapak dan Ibu, seiring dengan bertambahnya usia, kita tahu metabolisme di dalam tubuh kita itu tidak bertambah, tetapi dia akan menurun ya. Sedangkan produksi enzim di tubuh kita dengan bertambahnya usia juga bisa menurun, Bapak dan Ibu. Nah, jadi itu sebabnya kenapa orang yang semakin bertambah usia ya dengan metabolisme yang sudah lebih turun dan produksi enzim juga lebih turun dan tidak mendapatkan asupan enzim dari suplemen atau dari luar sifatnya menyebabkan tubuh bisa berubah bentuk ya. Salah satunya menjadi lebih gemuk ya. Terus juga mungkin banyak sakit penyakit, gangguan di saluran pencernaan, itu sebabnya karena kekurangan enzim Bapak dan Ibu. Atau mungkin ada beberapa enzim yang sama sekali tidak tubuhnya tidak bisa memproduksinya lagi. Nah, metabolisme itu adalah reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Ya, di antaranya memecah lemak, karbohidrat, dan protein. Nah, Bapak dan Ibu, 3 makronutrien ini adalah yang sehari-hari kita konsumsi, yaitu lemak, karbohidrat, dan protein. Apapun makanan yang kita makan setiap hari pasti akan mengandung makronutrien ini, ya, 3 besar ini. Nah, tetapi masalahnya Bapak dan Ibu, tubuh kita tidak bisa memproses begitu saja lemak, karbohidrat, dan protein yang masuk ke tubuh kita. Ya, dia perlu dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi, ya, menjadi senyawa yang lebih kecil lagi sehingga tubuh bisa menyerap. Ya, khususnya di bagian usus halus yang melakukan penyerapan itu bisa menyerap. Nah, dia tidak bisa menyerap begitu saja bentuk makanan. Contoh kalau sumber karbohidrat di negara kita kebanyakan orang makan nasi. Ya, nasi tidak bisa diproses begitu saja, ya. Dia akan melalui satu proses pemecahan dulu ya dari makronutrien menjadi mikronutrien, ya. Karbohidrat akan diubah menjadi energi salah satunya, ya, sumber tenaga kita. Atau juga mungkin lemak, ya, lemak akan dipecah menjadi glukosa dan juga menjadi energi. Nah, protein juga seperti itu Bapak dan Ibu, dia akan dipecah menjadi asam amino. Nah, jadi enzim ini mempunyai peranan yang cukup vital di dalam proses pencernaan kita, khususnya pada makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Ya, kecuali Bapak dan Ibu tidak makan lagi, ya, tapi tidak mungkin ya. Kita setiap hari pasti makan dan minum. Nah, apapun yang masuk ke dalam mulut kita itu akan melalui proses yang sama. Nah, jadi metabolisme ini sangat penting sekali untuk kita mengerti bahwa metabolisme manusia itu dengan bertambahnya usia dia pasti akan menurun. Ini adalah sudah kodrat alaminya kita ya sebagai manusia yang bertambah usia pasti akan menurun. Nah, jadi ketika produksi enzim ini terganggu Bapak dan Ibu, proses metabolisme juga pasti terganggu ya, sehingga terjadi gangguan-gangguan yang lain. Nanti saya akan tampilkan beberapa gangguan yang cukup banyak dialami oleh kebanyakan orang ya, dan itu penyebabnya adalah salah satunya kekurangan enzim-enzim tersebut ya. Nah, di mana sebenarnya enzim di tubuh kita diproduksi? Nah, mungkin Bapak dan Ibu perlu tahu ya, selain di dalam mulut kita memiliki enzim, ternyata ada organ di dalam tubuh kita juga yang memproduksi enzim. Nah, salah satunya adalah lambung, selanjutnya adalah usus halus, dan pankreas. Ini adalah 3 organ yang cukup penting di dalam tubuh kita yang memproduksi enzim. Nah, Bapak dan Ibu, begitu banyak jenis enzim ya. Di sini ada beberapa saja yang ditampilkan, yaitu 8 enzim cukup penting di dalam tubuh kita ya. Nah,
Nanti di akhir slide saya akan saya bahas satu persatu enzimnya apa saja ya. Nah, tetapi yang saya mau highlight di sini adalah Anda melihat di slide ini gejala kalau Anda kekurangan enzim pencernaan. Nah, apakah Bapak dan Ibu merasakan salah satu atau mungkin lebih dari satu ya gejala-gejala yang ada di situ? Ya, salah satunya adalah kembung ya, lalu penurunan berat badan, lalu sering berasa mau muntah ya, atau mungkin sudah sering muntah gitu ya, penurunan nafsu makan atau sendawa. Nah, ini yang paling sering ya kita merasa, dan buang angin. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata faktor-faktor ini adalah gejala-gejala kita kekurangan enzim, Bapak dan Ibu. Ya, jadi kalau yang paling baik Bapak dan Ibu, tubuh kita memproses segala makanan yang masuk itu tidak lebih dari 1 jam. Ya, apalagi Bapak dan Ibu kalau hari ini Anda seringnya bukan makan serat ya, sayur dan buah, lebih seringnya makan daging. Nah, daging ini akan diproses oleh tubuh kita lama sekali. Nah, apalagi kalau Anda tidak memiliki enzim yang baik di tubuh Anda, sehingga ini akan menjadi toksik ya, akan menjadi racun di dalam tubuh kita, sehingga akan mengacaukan fungsi organ kita. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, Anda perlu mengenali nanti terakhir slide-nya ya, ada tentang jenis-jenis enzim yang berbeda yang fungsinya juga berbeda-beda, dan ini perlu Anda kenali. Nah, ini adalah beberapa gejala kekurangan enzim Bapak dan Ibu ya. Pertama adalah gastritis, atau istilah umum kita sering dengar adalah orang sakit MAH Bapak dan Ibu ya, sakit MAH. Nah, ini sudah terjadi satu peradangan di dalam lapisan dinding lambung bagian dalam ya. Nah, jadi apabila Anda terjadi peradangan seperti ini, tergantung ya, ada kelas-kelasnya, tingkat keparahannya ya. Di situ ada tipenya dari atropik, erosif, kronik, dan akut ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau sudah sampai ke tahap akut, itu semua dinding lambung bagian dalam itu sudah luka. Ya, jadi ini sangat-sangat perih sekali. Kenapa? Karena di dalam lambung kita memproduksi asam klorida. Sifatnya itu asam. Jadi cairan itu akan kena kepada luka. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Anda ada luka di luar ya, misalnya di tangan atau di kaki, terkena dengan cairan yang asam, kira-kira gimana rasanya? Pasti akan perih sekali ya Bapak Ibu ya. Dan ini terjadi di dalam lambung kita. Nah, jadi orang yang mempunyai masalah sakit MAH atau dinding lambungnya sudah rusak atau banyak luka ya, terjadi peradangan ya, apalagi sudah sampai tahap akut ya, mereka akan sangat-sangat tidak nyaman Bapak dan Ibu ya. Dan ini sangat mengganggu aktivitas. Ya, saya sangat mengenali ya, karena istri saya memiliki masalah yang sama Bapak dan Ibu ya, dan itu sangat mengganggu sekali, tidak bisa bahkan sampai harus membungkuk ya, saking sakitnya, dan harus rebahan tiduran untuk menenangkan ini. Karena kenapa? Karena cairannya itu mengenai dinding lambungnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, itu sebabnya kita harus mengerti fungsi enzim di sini untuk membantu kerja lambung kita yang mungkin sudah ada luka. Ya, jadi jangan dipaksa untuk lambung kita bekerja lebih berat lagi, karena nanti akan memperparah ya kondisi lambung di sana. Apalagi Anda telat makan gitu ya. Makanan tidak ada yang masuk ya, lambungnya kosong, cairan asam kloridanya, HCl-nya sudah keluar gitu ya, udah diproduksi karena tubuh memberikan signal bahwa Anda harus makan, tetapi tidak ada makanan yang masuk, maka cairan itu akan malah membuat Anda sakit. Nah, itu sebabnya kenapa banyak orang menderita penyakit MAH. Nah, Anda meminum pain relief ya, obat-obatan yang hanya untuk menekan, menghilangkan rasa sakit atau painkiller seperti itu tidak menyembuhkan kondisi Anda. Ya, itu tidak menyembuhkan. Tetapi itu hanya menghilangkan rasa sakit sementara saja. Tetapi kondisi itu akan terus berlanjut, berulang, dan Anda akan ketergantungan dengan mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Nah, jadi Bapak dan Ibu, Anda harus cari tahu penyebabnya, dan Anda harus bisa mengerti ya bagaimana meringankan kerja lambung Anda supaya dia tidak berat cara bekerjanya sehingga memperparah kondisinya. Ya, nah yang lain lagi adalah masalah dengan GERD. Ya, ini GERD adalah asam lambung yang kalau bahasa sehari-harinya naik ke atas ya, ke saluran pencernaan kerongkongan kita, sehingga kita akan berasa kayak nggak enak, asamnya itu naik ke atas ya. Nah, seperti kita sebutnya ini backwash. Kalau Anda menggunakan filter untuk menyaring air di rumah, Anda pasti akan ngerti backwash. Jadi air biasanya mengalirnya ke dalam, ini akan
di backwash itu artinya dia akan mengalirkan, dibalikin ke depan, keluar ya. Jadi untuk mencuci. Nah, kalau air memang bagus Bapak dan Ibu karena dia akan membersihkan pipa-pipa. Tetapi bagaimana kalau cairan asam lambung ini? Ya, seperti Anda lihat di gambar ya. Kalau masalah orang yang punya masalah GERD, ini katupnya tidak bisa menutup Bapak dan Ibu. Jadi setelah makanan itu masuk ke dalam lambung, ya semestinya katup ini menutup dan cairan asam lambung ini akan memproses makanan di sana tanpa ada hawa atau cairan yang tembus keluar lagi. Nah, tapi untuk penderita orang yang mempunyai masalah GERD, ini katupnya tidak tertutup. Ya, sehingga ini akan menimbulkan reflux ya, reflux atau asam yang naik ke atas melalui kerongkongan ya, saluran Anda tadi makanan itu masuk. Nah, jadi ini yang akan membuat Anda tidak enak dan apalagi ada orang yang sudah malam ya pas tidur ya, pas tiduran ini panas ya, di dada panas gitu ya. Karena kenapa? Karena cairan asam lambung itu tadi ya Bapak dan Ibu. Nah, ini sangat-sangat tidak enak sekali Bapak dan Ibu. Itu Anda bisa panas dingin ya kalau Anda sampai dada Anda berasa panas dan sebagainya. Nah, banyak orang sangat-sangat menderita dengan kondisi GERD ini. Nah, ini semua adalah contoh-contoh daripada orang-orang yang mempunyai masalah karena kekurangan enzim pencernaan ya, sehingga salah satu organnya yaitu lambung harus bekerja ekstra keras untuk memproses makanan yang masuk ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu, saya tidak membahas terlalu banyak mengenai medisnya, tetapi Anda perlu tahu bahwa begitu pentingnya enzim pencernaan di dalam sistem pencernaan kita, ya, yaitu salah satunya adalah yang pertama di lambung dan yang kedua adalah di pankreas. Nah, di pankreas ini khusus buat Anda yang mempunyai masalah gula atau diabetes, ya. Nah, pankreas itu tidak berfungsi sebagaimana semestinya, ya. Contoh dia tidak bisa lagi menghasilkan kadar insulin yang baik untuk menekan glukosa yang ada di tubuh kita. Nah, sehingga pankreas ini kekurangan atau produksinya tidak mencukupi ya enzim untuk memecah gula yang masuk. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau Anda kekurangan enzim pemecah gula, akibatnya gula di tubuh Anda juga bisa meningkat, Bapak dan Ibu. Ya, jadi enzim yang diproduksi oleh pankreas juga penting sekali. Yang terakhir adalah di usus halus. Nah, paling banyak diproduksi enzim-enzim adalah di usus halus. Karena kenapa? Karena usus halus ini adalah tempat di mana penyerapan makanan kita sesungguhnya. Ya, jadi penyerapan makanan kita sesungguhnya saya sudah pernah bicara mengenai usus di video yang sebelumnya tentang probiotik. Mungkin Anda bisa menonton di sana untuk merefer tentang usus yang saya sudah bahas di sana. Nah, jadi disitulah tempat terjadinya penyerapan nutrisi-nutrisi makanan. Dan di sini paling banyak enzim-enzim yang dibutuhkan untuk memecah semua makanan menjadi mikronutrien. Karena kalau tidak dipecah menjadi mikronutrien, dia akan tidak bisa diproses oleh tubuh kita. Ya, jadi dia akan menjadi endapan atau makanan yang tidak terproses. Dia akan menjadi sampah kalau sudah berjam-jam, Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa banyak orang bisa sendawa, bisa buang angin, ya. Itu semua karena makanan yang terlalu lama di dalam perut kita, ya, di dalam usus kita yang tidak bisa terproses karena enzimnya kurang atau mungkin tidak ada sama sekali, ya. Jadi Bapak dan Ibu itu yang menyebabkan kenapa akhirnya kita mempunyai banyak masalah seperti ini, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya akan ganti slide ya tentang Atomy Finezyme. Nah, di Atomy kita menyediakan satu produk yang sudah sangat luar biasa yaitu Finezyme, ya. Di mana Finezyme ini terdiri dari enzim-enzim yang cukup lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh kita di dalam proses pencernaan, ya. Nah, kita akan lihat sedikit tentang produk knowledge daripada Finezyme, ya. Nah, ini tadi teori sudah dibahas ya, enzim untuk pencernaan, untuk metabolisme, saya tidak akan mengulang lagi. Nah, jadi Bapak dan Ibu di sini juga perubahan lingkungan, pH dan suhu juga dapat mengakibatkan hilangnya fungsi enzim Bapak dan Ibu. Nah, khususnya buat orang yang mungkin tidak terbiasa dengan pola hidup yang baik ya, juga ini akan bisa mempengaruhi enzimnya hilang ya, hilang atau mungkin berkurang. Tetapi mungkin dia tidak berasa ya, tapi lama-lama akan menjadi masalah yang serius. Nah, Finezyme ini yang Atomy buat adalah salah satunya dari buah nanas, ya, buah nanas. Nah, buah nanas ini sangat bagus sekali Bapak dan Ibu, ya. Dia juga mempunyai sifat antiinflamasi yang cukup bagus, ya, dan juga ada sifat antibakteri dan antivirus.
ya. Lalu juga bisa melancarkan pencernaan dan meredakan diare. Ya, jadi ini sangat bagus fungsi daripada nanas. Juga bisa meningkatkan kesehatan limpa, pencernaan, dan sistem pernapasan. Ini adalah fungsi-fungsi dari buah nanas. Tetapi bagian mana yang diambil untuk dijadikan Finezyme tersebut? Ya, nanti Anda akan lihat. Nah, mengandung 3 vitamin ya untuk menjaga metabolisme fisik. Vitamin apa saja Bapak dan Ibu? Ada 3 ya tambahan vitamin di dalam produk Finezyme ini, yaitu vitamin B1, kalsium, dan biotin. Ya, seperti Bapak Ibu tahu ini, nanti Anda bisa lihat sumber-sumber makanan apa yang biasanya mengandung 3 vitamin ini. Nah, 30%-nya adalah bubuk buah nanas beku kering. Jadi prosesnya itu adalah cold freezing ya, cold drying, pengeringan dengan pendinginan. Jadi bukan dimasak Bapak dan Ibu ya. Kalau dimasak nanti tidak menjadi Finezyme tapi menjadi nastar Bapak Ibu ya. Isinya nastar ya karena itu dimasak. Nah, tetapi ini diproses dengan cold drying ya, dengan freeze drying seperti itu, dikeringkan sampai benar-benar bisa dipecah menjadi bubuk ya. Nah, ini adalah sebagai bahan baku sekundernya ya, dan aromanya itu sangat enak sekali Bapak dan Ibu ya karena ada aroma nanas. Nah, khusus buat Anda yang mungkin alergi dengan nanas, saya tidak rekomendasi. Tentu saja ya, kalau Anda punya alergi dengan buah nanas, Anda nggak bisa memaksakan diri Anda untuk mengkonsumsi ini. Karena nanti malah tidak baik buat Anda. Ya, tapi kalau Anda tidak mempunyai alergi terhadap buah nanas, tidak ada masalah Bapak Ibu. Nah, di dalamnya, nah ini yang penting, dia mengandung 6 jenis enzim yang berbeda. Ya, yaitu apa? Amilase, protease, lipase, selulase, laktase, dan bromelain. Nah, bromelain ini yang datangnya dari buah nanas tadi. Di bagian mananya bromelain yang paling banyak? Yaitu di batang nanas yang tengah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau kita sering beli nanas, kita makan nanas ya, batang tengahnya kita nggak mau makan ya. Kita nggak mau makan karena sering berasa gatal gitu ya. Nah, ternyata di situ paling banyak kandungan enzimnya, yaitu enzim bromelain, ya, bromelain. Nah, keenam enzim yang berbeda ini mempunyai fungsi adalah memecah makronutrien, yaitu karbohidrat, protein, lemak, fibrin, dan laktase. Laktase itu adalah produk dairy atau produk susu, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ternyata 6 enzim yang ada di dalam Finezyme ini sudah mengcover semua kebutuhan enzim di dalam sistem pencernaan kita. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kalau buat saya nggak mau pusing. Saya setiap makan siang, khususnya saya konsumsi 1 saset Finezyme. Ya, karena biasanya di makan siang itu adalah makan yang paling besarnya kita. Saya nggak mau makanan itu terlalu lama ada di dalam sistem pencernaan saya, dan saya mau makanan yang saya makan cepat terserap oleh tubuh saya, sehingga saya menggunakan Atomy Finezyme ini untuk membantu proses tubuh saya menjadi lebih ringan. Ya, organ-organ tidak bekerja lebih berat ya Bapak dan Ibu. Nah, 6 asam enzim ini Bapak Ibu bisa melihat ini adalah fungsi dari masing-masing enzimnya. Ya, seperti alfa amilase itu untuk mencerna karbohidrat. Jadi segala sumber karbohidrat seperti Anda makan nasi, roti, tepung, kue, bakmi, ya itu semua dipecah oleh enzim yang namanya alfa amilase. Ya, dan untuk memecah protein adalah protease. Protease itu adalah fungsinya untuk memecah protein, seperti Anda memakan kacang-kacangan, ya, meminum susu, apa produk-produk yang mengandung protein tinggi itu akan dipecah oleh enzim protease, dan bromelain juga. Ya, jadi bromelain juga mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk memecah protein. Lalu satu lagi adalah enzim lipase. Ini adalah untuk memecah lemak, Bapak dan Ibu. Ya, untuk memecah lemak. Nah, jadi kalau Anda yang sering makan daging-dagingan, apalagi yang sering makan jeroan, soto, ya, tetelan, ya, terus apalagi kikil, ya, urat yang tinggi lemak. Nah, ini Anda benar-benar membutuhkan enzim ini untuk memecah lemak. Kalau tidak, Anda akan nanti lama-kelamaan lemak itu kalau tidak digunakan sebagai sumber energi, dia akan menumpuk di tubuh kita dan akan menjadi, ya, tambah berat badan. Ya, itu salah satunya. Kita akan menuju kepada gemuk dan obesitas. Ya, selanjutnya adalah selulase. Ini adalah enzim untuk memecah, mencerna serat. Nah, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang kita makan, itu adalah enzim yang berperan, ini adalah enzim selulase. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Anda, maaf, setiap buang air besar, dan Anda melihat di feses Anda, ya, ternyata masih ada sayur-sayuran yang tidak tercerna, itu karena di tubuh Anda kekurangan enzim ini.
Ya, jadi Anda makan sayur itu cuma numpang lewat, Bapak Ibu ya. Tidak ada gunanya di tubuh Anda, serat itu tidak diproses dan tidak bisa diserap. Nah, yang terakhir adalah laktase untuk mencerna gula, dan ini juga untuk mencerna produk-produk dairy ya, produk-produk susu. Nah, saya pribadi mempunyai pengalaman sendiri dengan salah satunya yang Finezyme yang enzim laktase ini. Karena saya sering minum susu, ya saya pernah 2 atau 3 kali minum susu itu perut saya kurang enak ya, ada bunyi kayak kruk-kruk begitu, dan saya langsung minum Vinezyme ya, dan itu beres Bapak dan Ibu ya, dalam hitungan mungkin setengah jam ya, setengah jam sudah perut saya tenang. Tadinya saya sudah harus ke toilet sampai 2 kali ya, dalam 1 jam sampai 2 kali saya harus buang air, dan setelah itu saya minum Vinezyme, setengah jam kemudian aman Bapak dan Ibu ya, benar-benar itu luar biasa sekali. Dan saya sering juga mencoba Vinezyme ini kepada kalau saya makan cabai ya, kalau saya makan cabai perutnya nggak enak kruk-kruk gitu, saya langsung minum Vinezyme. Dan itu pasti langsung tenang Bapak dan Ibu. Kalau nggak percaya Anda buktikan sendiri ya. Jadi keenam enzim ini yang ada di dalam produk Atomy Vinezyme ini bekerja sangat sinergis sekali untuk membantu tubuh kita di dalam pencernaan ya, metabolisme tubuh kita di dalam pencernaan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Anda mau hidup lebih panjang, umur Anda lebih panjang, awet muda ya, jangan membuat organ tubuh Anda kerja lebih berat. Itu saja ya. Bukan berarti Anda nggak boleh bekerja keras, tetapi jangan membuat organ tubuh Anda bekerja lebih keras. Ya, seperti misalnya organ-organ di dalam sistem pencernaan itu banyak sekali. Ya, mulai dari mulut, dari lambung, dari mana lagi ya? Dari usus. Usus aja ada 3 bagian ya. Usus 12 jari, usus halus, usus besar. Belum lagi nanti di situ ada liver, ada pankreas ya, ada empedu, banyak sekali Bapak Ibu yang terkait untuk sebuah saluran pencernaan. Nah, jadi jangan kita, apalagi kita orang yang hobi makan ya, suka kuliner. Sekarang kita sering lihat channel-channel YouTube yang blogger-blogger menampilkan tempat-tempat makan enak ya. Wah, kita hobi untuk mencoba semua makanan. Tidak ada yang salah dengan itu Bapak Ibu. Tetapi pertanyaannya, semua makanan yang masuk ke tubuh Anda, apakah memberatkan kerja organ-organ pencernaan Anda? Ya, apakah Anda tahu bahwa metabolisme di tubuh Anda itu masih baik atau tidak? Apakah Anda tahu enzim-enzim di tubuh Anda untuk pemecah makanan-makanan tersebut masih bagus atau tidak? Ya, jadi saya sangat menyarankan apabila Anda yang hobi kuliner seperti saya, ya, sudah sebaiknya Anda mengkonsumsi Vinezyme setiap hari, karena kita tidak tahu kapan kita membutuhkan yang mana. Ya, jadi amannya ya sudah kita konsumsi saja secara rutin karena kita makan setiap hari. Ya, bahkan ada orang yang makan berkali-kali setiap hari Bapak dan Ibu, apalagi makannya senang yang berat-berat ya, seperti daging merah, mungkin makannya jarang makan sayur, tidak suka buah ya. Itu banyak sekali sehingga ini akan mengakibatkan pencernaan kita tidak baik. Apalagi yang wanita ya, suka makan yang asam-asam, yang pedas-pedas. Nah, itu juga akan sangat-sangat mengganggu ya di dalam saluran pencernaan kita. Tidak ada yang salah dengan yang Anda makan, tetapi Anda perlu mengimbangi dengan enzim-enzim untuk pemecah segala makanan yang Anda makan, ya. Oke. Nah, jadi di dalamnya juga ternyata ada koenzim yang untuk meningkatkan aktivitas enzim. Jadi mereka saling mendukung ya. Jadi enzim dengan koenzimnya ya. Oke, ini juga ada di dalamnya, dan ini adalah 3 vitamin yang juga ada di dalam Vinezyme ya, yaitu vitamin B1, dan biasanya vitamin B1 ini ada di mana? Ada di dalam ikan-ikan seperti salmon, biji bunga matahari atau biji-bijian ya. Dan fungsinya untuk apa Bapak dan Ibu? Ini adalah untuk mengatur metabolisme gula di dalam tubuh ya, memastikan asupan harian dari makanan pokok atau pati ya, karbohidrat dalam tubuh dimanfaatkan menjadi energi. Jadi ini memproses semua sumber energi, karbohidrat yang Anda makan itu diproses menjadi energi. Nah, itu adalah fungsi daripada vitamin B1 ya, untuk metabolisme tubuh di areal mengubah gula dan karbohidrat. Nah, selanjutnya adalah kalsium fosfat ya, dibutuhkan untuk metabolisme lemak, karbohidrat dan protein normal. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ternyata kalsium itu juga ada di dalam daging, kuning telur, dan jamur. Oke. Nah, selanjutnya adalah biotin, juga sama fungsinya. Nah, ini ada banyak di dalam daging-dagingan, ikan, ayam, Bapak Ibu ya. Ini berfungsi bagus sekali, dan saya pribadi mengkonsumsi suplemen biotin
terpisah ya. Karena ternyata memang biotin itu sangat dibutuhkan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk memelihara kesehatan rambut dan kuku ya. Karena kenapa? Karena itu mengatur metabolisme protein yang masuk di dalam tubuh kita. Kenapa rambut rontok ya? Saya ini terlambat penanganan rambut saya ya karena saya nggak tahu sumber biotinnya dari mana. Harus mengkonsumsi apa, baru tahu sejak ada di Atomi. Nah, ternyata itu semua adalah protein yang masuk ke tubuh kita tidak bisa dicerna, tidak bisa diserap nutrisinya ya. Saya kekurangan asam amino tertentu sehingga menyebabkan kerontokan ya, menyebabkan mungkin ada orang yang kukunya gampang patah ya atau tipis ya atau rambutnya tipis ya. Itu adalah faktor-faktor kita kekurangan biotin Bapak dan Ibu. Nah, jadi ternyata vitamin-vitamin ini juga ada ditambahkan di dalam Faenzyme. Ya, jadi sangat bagus sekali, bukan hanya sekedar enzim, ada 3 vitamin yang cukup penting juga di dalam tubuh kita ya. Nah, ini saya ada jelaskan terakhir sedikit mengenai ke-6 enzim tadi lebih detail lagi ya, yaitu alfa amilase. Ini adalah yang tadi untuk memecah karbohidrat ya, mengubah menjadi energi. Nah, protease adalah untuk memproses protein ya, nah, memproses protein. Lalu lipase juga adalah enzim yang diproduksi oleh pankreas ya untuk memecah lemak makanan ya. Selanjutnya selulase ini adalah yang untuk memproses sayur-sayuran atau serat. Laktase biasanya untuk memecah laktosa atau gula di dalam susu dan produk susu. Ya, dan ini sangat bagus Bapak dan Ibu ya. Saya sangat rekomen banget karena ini saya udah mengalami sendiri. Nah, yang terakhir adalah bromelain yang tadi saya bilang dari batang tanaman nanas tadi ya. Dan ini fungsinya adalah mencegah ada sifat anti-inflamasi, mencegah pembengkakan akibat gangguan organ atau anti trombotik, mencegah penggumpalan darah dan anti-inflamasi, mencegah peradangan. Jadi Bapak dan Ibu bisa bayangin ya, ternyata batang nanas itu mempunyai fungsi yang sangat banyak sekali ya. Makanya mulai sekarang kalau makan nanas jangan dibuang tengahnya ya, kita mulai makan aja ya. Oke, tapi kalau Anda nggak mau pusing ya sudahlah, Anda minum Faenzyme saja, itu sudah mengcover semuanya. Oke, Bapak dan Ibu, saya rasa apa yang saya mau jelaskan sudah selesai sampai di sini.